Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang berjudul perbedaan antara khodam harimau putih dan harimau biasa. Memang kalau dilihat-lihat dan jika dipikir-pikir bahwa kedua harimau tersebut itu adalah sama-sama harimau. Tetapi ada perbedaan khusus yang membedakan antara khodam harimau putih dan harimau biasa tersebut. Kalau kesamaan dari khodam harimau dan harimau putih itu banyak sekali. Misal di situ ada orang yang didampingi oleh khodam itu akan mempunyai kebijaksanaan, mempunyai jiwa pemimpin yang bagus, ditakuti oleh musuh, ditakuti oleh orang, disegani oleh orang lain, itu adalah kesamaan. Tetapi jikalau perbedaannya, itu memang agak sulit untuk menemukannya. Dan di kesempatan kali ini, kita akan membahas yaitu perbedaan-perbedaan khusus antara khodam harimau putih dengan khodam harimau biasa. Lalu apa saja perbedaan antara kedua khodam tersebut? Perbedaan yang pertama itu biasanya bisa dilihat dari asal-usulnya. Biasanya kalau harimau putih, khodam harimau putih itu berasal dari sebuah kerajaan. Maksudnya kerajaan di alam gaib ya. Itu biasanya khodam putih itu berasal dari kerajaan. Sedangkan harimau biasa itu tidak berasal dari kerajaan. Dan biasanya khodam harimau biasa itu menempati seperti benda-benda pesaka, benda-benda bertuah, benda-benda yang dikeramatkan. Itu biasanya kalau khodam harimau biasa. Dan sedangkan khodam harimau putih itu biasanya mempunyai pasukan, mempunyai anak buah, yaitu harimau putih juga. Makanya ini perbedaan yang sangat mencolok sekali gitu ya. Ini perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan antara khodam harimau putih dan harimau biasa yang selanjutnya itu bisa dilihat dari wujud dan juga sosoknya. Biasanya kalau khodam harimau putih itu menemui orang yang didampingi itu lewat mimpi ataupun lewat nyata, itu biasanya berbeda-beda. Biasanya khodamnya menjumpainya itu dalam wujud harimau putih, dan biasanya juga khodam harimau putih itu mewujudkan bentuknya itu dalam wujud manusia tua atau orang tua. Itu biasanya kalau harimau putih bisa berubah-ubah, sedangkan kalau harimau biasa itu tidak bisa berubah-ubah. Karena apa? Karena semakin tua usia harimau putih tersebut, maka akan semakin bisa berubah menjadi sosok orang tua. Dan biasanya juga ketika harimau putih itu menjumpai atau berinteraksi dengan tuannya, itu biasanya tidak sendiri, tetapi dalam jumlah banyak. Misal di situ di dalam mimpi tersebut ada wujud harimau putih dan wujud orang tua, atau ada juga yang harimau putih dengan bala pasukannya. Karena apa? Harimau putih itu seperti yang sudah saya katakan di depan tadi, itu mempunyai pasukan gaib. Maka ketika dia berinteraksi dengan orang yang didampingi, baik itu melalui mimpi ataupun itu lewat nyata, itu akan membentuk atau akan mewujud dalam jumlah banyak. Itu lebih dari 2 biasanya. Tuh. Kemudian perbedaan antara khodam harimau putih dan harimau biasa yang selanjutnya, itu biasanya kalau akan berinteraksi dengan orang yang didampingi, itu biasanya ada cahaya putih.
sebelum khodam harimau putih itu muncul gitu ya, itu biasanya ada sebuah cahaya putih yang mendekat, yang menampak dulu. Setelah itu ada juga seperti suara auman harimau. Itu biasanya kalau khodam harimau putih yang berinteraksi. Sedangkan kalau harimau biasa itu tidak seperti harimau putih yang ada cahayanya ataupun ada suara auman macan. Tetapi kalau harimau biasa ketika mau berinteraksi dengan orangnya itu juga biasa saja. Dan itu biasanya dia menampakkan seperti benda pusaka. Karena apa? Harimau biasa itu biasanya bertempat tinggal di tempat-tempat yaitu benda pusaka atau benda-benda bertuah. Kemudian perbedaan antara khodam harimau putih dan harimau biasa itu biasanya dilihat dari energi dan juga kekuatan harimau tersebut. Kalau harimau putih itu mempunyai energi dan kekuatan yang sangat tinggi, yang sangat besar, sehingga dia itu bisa menangkis energi-energi negatif yang akan menghantam tuannya, yang akan menyerang tuannya. Jadi dia seperti itu bisa. Dan biasanya seperti energi kiriman dari orang lain yang tidak suka itu biasanya ditangkis oleh khodam harimau putih. Sedangkan kalau harimau biasa itu belum bisa menangkis. Dia hanya bisa membantu tuannya itu dalam pekerjaan yang sangat ringan saja. Tetapi belum bisa khodam harimau biasa itu bisa menjadi penangkal dari tubuh kita. Karena apa? Biasanya memang khodam harimau putih itu bertempat tinggal di pusaka gitu ya. Jadi energi dan kekuatannya itu belum terlalu besar. Dan biasanya khodam harimau biasa itu masih di bawah dari khodam harimau putih tersebut. Itu biasanya akan tunduk, akan takluk dengan harimau putih. Karena apa? Khodam harimau putih itu adalah termasuk khodam yang paling sakti, termasuk khodam yang mempunyai kekuatan yang sangat tinggi, sehingga dia akan menaklukkan semua lawannya, baik itu khodam yang lainnya atau dari makhluk-makhluk gaib yang lainnya. Itu. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa perbedaan antara khodam harimau putih dan khodam harimau biasa. Ini memang sangat sulit untuk membedakannya. Bahkan kita sendiri gitu ya, itu sangat jarang untuk bisa mengetahui ini didampingi oleh khodam harimau putih atau harimau biasa. Karena apa? Manfaat dari kedua harimau ini itu sama. Dan perbedaannya itu hanya ada 4 itu tadi, yaitu yang secara khusus gitu ya. Nah, walaupun panjenengan didampingi oleh khodam harimau putih maupun harimau biasa, jangan pernah sekali-kali panjenengan menyenderkan masalah Anda. Jangan pernah sekali-kali Anda menyerahkan masalah kehidupan Anda kepada khodam Anda, tetapi serahkan semua masalah Anda, senderkan semua masalah Anda hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kekurangan dan kebodohan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.